Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hanafi, BP 181086-3016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen ekosistem. Suatu ekosistem terbentuk karena adanya interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Komponen abiotik terbagi atas 4 komponen utama. Di antaranya ada air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Sebagaimana yang kita ketahui, air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di dunia. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan lama. Berikutnya ialah komponen tanah. Komponen tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Dan dengan adanya tumbuhan tersebut, apapun kebutuhan, baik itu kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, ataupun kebutuhan organisme lainnya dapat terpenuhi dari tanah. Berikutnya, komponen udara. Komponen udara terbagi juga atas 3, di mana ada suhu udara, kelembapan udara, dan cuaca. Pada bagian ini lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan organisme-organisme, di mana terdapat 2 pembagian organisme yang hidup sesuai dengan keadaan suhu atau lingkungan sekitarnya. Pertama itu ada organisme endotherm, yaitu organisme yang mampu beradaptasi dengan keadaan lingkungannya atau dapat menyesuaikan diri dengan suhu yang ada saat ia rasakan. Contohnya seperti burung dapat menyesuaikan suhunya ketika berada pada tekanan suhu rendah ataupun ketika tekanan suhu tinggi. Berikutnya itu ada organisme exotherm, di mana organisme ini tidak mampu beradaptasi atau menyesuaikan dirinya dengan keadaan suhu sekitarnya. Contohnya seperti ikan di dalam air berlindung di bawah pohon ketika matahari bersinar terik. Berikutnya itu ialah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat penting bagi seluruh kehidupan di dunia, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan organisme-organisme lainnya. Selanjutnya itu ada komponen biotik. Komponen biotik terbagi atas 3 pembagian. Di antaranya ialah ada produsen, yang kedua itu ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer. Konsumen ialah organisme mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik sebagai bahan makanannya. Contoh seperti tumbuhan memanfaatkan matahari sebagai memasak makanannya, yaitu disebut juga dengan fotosintesis. Selanjutnya itu ada bagian konsumen. Bagian konsumen terdapat juga 3 pembagian. Di antaranya ada konsumen yang bersifat karnivora, omnivora, dan herbivora. Konsumen karnivora yaitu sebuah makhluk hidup memanfaatkan makhluk lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti harimau memakan rusa sebagai bahan makanannya. Selanjutnya itu ada herbivora. Herbivora seperti jerapah. Jerapah memakan makanan seperti dedaunan yang ada pada pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Selanjutnya itu ialah omnivora. Omnivora ini merupakan organisme yang memakan segala, baik ia memakan daging ataupun memakan tumbuh-tumbuhan seperti tikus dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada dekomposer. Dekomposer itu disebut juga sebagai zat pengurai, di mana organisme ini mampu menguraikan sampah-sampah organik seperti sisa-sisa tumbuhan, hewan-hewan, ataupun bahan-bahan organik yang mampu diuraikannya. Maka
perlu kita ketahui ada dua pembagian komponen ekosistem, yaitu diantaranya pertama tadi ada abiotik dan yang kedua ada biotik. Mungkin itu materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.